keberhasilan dan kesuksesan kita di akhirat nanti bukan semata-mata hasil kebaikan yang kita kerjakan di dunia, tetapi keberkahan yang Allah berikan kepada kita sehingga mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita banyak membawa bekal ibadah tapi Allah tidak merestuinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, para ulama penerus para nabi, guru-guru kita semuanya tanpa terkecuali, dengan harapan kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah penghargaan yang tidak ada bandingnya nanti di akhirat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang mengantarkan dirimu ke surga? Maka seorang menjawab, karena amalan sholatnya, karena amalan zakatnya, karena amalan puasanya, karena perbuatan baik terhadap kedua orang tuanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menimbang kembali antara dosa yang ia kerjakan dengan amalan-amalan, ternyata jauh lebih besar dosanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keberhasilan dan kesuksesan kita di akhirat nanti bukan semata-mata hasil kebaikan yang kita kerjakan di dunia, tetapi keberkahan yang Allah berikan kepada kita sehingga mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita banyak membawa bekal ibadah tapi Allah tidak merestuinya? Keberhasilan dan kesuksesan kita di akhirat nanti bukan semata-mata hasil kebaikan yang kita kerjakan di dunia, tetapi keberkahan yang Allah berikan kepada kita sehingga mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita banyak membawa bekal ibadah tapi Allah tidak merestuinya? Apa gunanya kita mengumpulkan pundi-pundi pahala? Bahkan dalam kitab Minhatul Wahhab dijelaskan ada amalan seorang Islam, orang Islam, amalannya dikawal oleh para malaikat. Semua para malaikat mengaguminya. Tetapi ketika amalan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan itu ditolak. Kenapa? Para malaikat tidak pernah tahu isi hati seorang. Ternyata di dalam lubuk hatinya yang paling dalam ada sifat sombong yang membuat amal ibadahnya yang sangat cemerlang itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit pun rasa sombong menodai hati kita, maka semua perbuatan kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu yang paling penting adalah selain kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita, kita harus menata hati kita. Kita harus menjaga pikiran-pikiran kita. Jangan sampai siang hari, malam hari, tiap waktu kita beribadah kepada Allah, berzikir la ilaha illallah, bertakbir Allahu Akbar, tapi karena hati kita tidak dijaga dengan baik, semua amal-amal kita gagal, semua amal-amal kita sia-sia di hadapan Allah. Nauzubillah summa nauzubillah.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji ini sesungguhnya bukan sekedar ingin mencari pahala, tetapi ngaji ini kita semata-mata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu dari sisi mana Allah meridai kita. Banyak sekali riwayat, banyak sekali hadis-hadis menjelaskan ada seorang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala bukan dari sholatnya, bukan dari hasil jihad di medan perang, bukan karena sedekahnya, tetapi ia mendapatkan ridha dari Allah karena ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan-jangan kita sibuk berdakwah, jangan-jangan kita sibuk hadir siang malam di masjid, tetapi kita lupa di rumah ada orang tua kita yang harus kita rawat, di rumah ada kedua orang tua kita yang masih membutuhkan makanan, gizinya ketinggalan misalnya. Ada banyak variabel yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah menyepelekan kebaikan walaupun sedikit. Ada semut lewat, kasih makan, ya. Ada kucing lewat, kasih makan. Tidak tahu kita di mana Allah, wasilahnya dari mana Allah meridhai kita ini. Ketemu orang, tersenyumlah. Jangan mudah berburuk sangka kepada orang lain. Sesama muslim diajarkan oleh Allah harus saling husnudzon, berbaik sangka. Mungkin dia salah karena silaf lidah, mungkin dia salah karena lupa, mungkin dia salah karena butuh bimbingan. Maka sesama muslim kita harus berbaik-baik sangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Berburuk sangka itu adalah dosa, berburuk sangka itu adalah memperkeruh hati kita. Kadang-kadang kita ini kelihatannya sangat soleh, bawa kitab, bawa Al-Quran, pakaiannya sangat islami, tapi hati kita dongkol lihat orang sukses, lihat orang lain berhasil, sakit hati kita. Seolah-olah semua orang salah. Coba bayangin, kalau kita pakaian sangat islami, kemudian berdiri di depan masjid ini, lihat ke bawah, seolah-olah mereka semua salah. Benar enggak? Nah, ini materi menata hatinya, ya. Seolah-olah di luar kita itu salah. Nah, kita tidak pernah tahu apa yang sedang mereka hadapi. Ya, ada teman kita biasanya rajin ke masjid. Ada teman kita biasanya Jumatan, tiba-tiba tidak Jumatan. Kita sudah berusaha kok tumben gak Jumatan. Ternyata dia seorang musafir misalnya. Ternyata dia ada halangan misalnya. Maka dari itu, ketika menemukan perilaku orang lain, jangan mudah menuduh yang tidak-tidak. Kita mesti harus klarifikasi. Berkali-kali saya sampaikan firman Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada kabar-kabar dari manapun, maka harus klarifikasi. Jangan sampai kita telah menuduh buruk orang lain, sesungguhnya mereka sedang uzur atau sedang memiliki alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang telah saya sampaikan tadi setelah sholat, doa itu sangat viral. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berilah kepada kami keselamatan dalam beragama. Ya, bukan beragama ini sesungguhnya kita kan ingin selamat, tetapi banyak orang yang beragama bukan menemukan keselamatan. Kita ngaji kan ingin selamat. Bagaimana kita ingin selamat? Bagaimana cara agar kita selamat? Maka selain kita ngaji, selain kita sholat, selain kita ibadah-ibadah yang lain, hati kita yang menentukan keselamatan kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yang kedua apa? Wa afiyatan fil jasad. Jasadnya sehat. Duit bisa dicari, tapi kesehatan harganya mahal. Ya, capek,
giliran sudah nggak bisa makan enak, duitnya banyak. Wow. Ada orang yang miskin, serba kurangan, datang ke masjid maulid Nabi, datang ke masjid ada sedekahan, enak makannya, semua jenis daging bisa dikonsumsi. Sekarang duitnya banyak, tapi Allah tidak memberikan wa'afiatan fil jasadi. Semua terasa hambar, semua terasa pahit. Maka yang didoakan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan banyak rezeki, bukan banyak makanan, tapi badan kita sehat. Kalau sehat, apapun terasa nikmat. Kalau sakit, apapun terasa pahit. Wa ziyadatan fil ilm. Doa yang ketiga adalah bertambahnya ilmu. Kita ngaji di sini dalam rangka untuk memperbanyak, menambah ilmu. Kenapa? Karena di antara ciri-ciri atau tanda-tanda menjelang kiamat itu di saat Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu. Maka kita berjuang untuk menjaga ilmu. Kita datang ke sini bukan sekedar bulan, bukan sekedar ingin belajar. Panjenengan semua yang datang di sini sesungguhnya ya sama dengan saya. Saya ke sini juga ingin mencari ilmu. Panjenengan datang ke sini mencari ilmu. Bukan berarti saya menjelaskan lebih banyak ilmunya, bukan. Saya datang ke sini juga ingin belajar. Yang saya sampaikan bukan pendapat saya, tapi pendapatnya para ulama. Yang hebat siapa? Para ulama, bukan saya. Saya nggak ada apa-apanya. Saya nggak bisa nulis tafsir, nggak bisa. Yang bisa saya lakukan adalah membaca pikiran-pikiran atau qaul atau dauh para ulama masa lalu. Kenapa? Kalau kita langsung membaca sabda Nabi, membaca firman Allah, otak saya nggak cukup. Saya tidak punya ilmu yang banyak untuk menafsirkan Al-Quran. Syarat untuk menjadi seorang fasir banyak. Harus bisa bahasa Arab, harus bisa nahwu sharaf, harus bisa ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, harus bisa ilmu nasah dan mansukh, harus bisa berkaitan dengan ilmu-ilmu, memahami qaul sahabat, memahami pandangan-pandangan ulama terdahulu, ulama-ulama salaf. Banyak syaratnya untuk menjadi seorang mufassir. Walaupun saya kuliah jurusan tafsir, ya, bukan berarti saya ahli tafsir. Saya hanya belajar kebetulan terkhusus di bidang ilmu tafsir. Yang saya sampaikan hanya pikiran-pikiran atau dauh para ulama terdahulu. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk terus menggali potensi ilmu yang kita miliki. Maka ada qaul. Ibadahnya orang bodoh, awam, tidak punya ilmunya maksudnya, bukan bodoh, tidak punya ilmunya, itu tidak lebih baik daripada tidurnya orang alim. Kenapa? Orang alim tidur aja niatnya benar, biar nanti malam saya bisa bangun, ya kan? Saya istirahat nanti biar bisa sholat normal, biar bisa ibadah kepada Allah dengan lancar, niatnya benar. Sebaliknya ada orang yang tidak punya ilmu, sholat pun niatnya ingin dilihat orang, sholat pun ingin dapat nilai. Artinya apa? Semua perbuatan yang kita lakukan itu bergantung kepada niat yang kita miliki. Itu pentingnya hati. Banyak firman Allah, terus sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan bagaimana pentingnya kita menata hati. Ya, ini kita sudah naik kelas, ya. Kita termasuk orang yang mungkin rajin datang ke masjid, ya kan? Tetapi tidak kemudian merasa paling suci, merasa paling bersih. Kita rajin ke masjid adalah salah satu ikhtiar, salah satu usaha kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi. Ini sebagai pembuka aja dulu ya, sebelum kita ngaji ke sini. Wa barakatan fir rizqi, diberi keberkahan dalam rezeki kita. Pemasukannya sama. Ya. Pemasukannya sama-sama PNS golongan A. Ya. Sama-sama jualan yang omsetnya sama, per bulan 4 juta.
Tapi ketika berada di tangan kita, keberkahannya berbeda. Pemasukannya sama, yang satu hutangnya banyak, yang satu nggak punya hutang. Pertanyaannya, kenapa kok nggak cukup? Jangan bertanya ke tetangganya, tanya kepada diri kita. Ukurannya dengan gaji UMR harusnya hidup kita sudah tenang, sudah cukup. Tapi kenapa kita selalu merasa kurang? Kebutuhannya seolah-olah terus mengejar. Ada orang yang pemasukannya nggak jelas, tapi hidupnya tenang. Butuh ini dikasih oleh Allah, butuh ini dikasih oleh Allah, butuh ini dikasih oleh Allah. Maka dari itu kita berdoa, wa barakatan fir rizki, diberikan keberkahan di dalam rezeki kita. Bahasanya bukan wa ziyadatan fir rizki, bukan bertambahnya rezeki, bukan. Nggak apa-apa kita sejak lahir sampai meninggal pemasukan kita kelas UMR, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting diberikan keberkahan oleh Allah. Apa gunanya duit kita setumpuk, duit kita banyak, tapi tidak bisa kita nikmati? Kenapa? Allah mencabut keberkahan di dalam rezeki kita. Penting menjadi catatan kita. Wa barakatan fir rizki wa taubatan qoblal maut. Kita berdoa kepada Allah. Mungkin kalau kita ngitung-ngitung, ya, susah untuk meninggalkan keburukan. Susah. Fisiknya sudah baik, hatinya ada aja masalah. Ada aja yang membuat hati kita dongkol. Ada yang membuat kita marah. Maka kita memohon kepada Allah wa taubatan qoblal maut. Apapun dosa yang telah kita lakukan, kita berharap kepada Allah semoga kita menjadi orang yang bertaubat sebelum kita dicabut nyawa kita. Kita nggak pernah tahu, Pak. Bisa jadi hari ini baik, besok buruk. Bisa jadi yang hari ini tidak baik, besok menjadi orang yang paling baik. Kita nggak pernah tahu. Maka kita mohon kepada Allah wa taubatan qoblal maut. Apa taubah itu? Taubat itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu lilladzina ya'maluna as-su'a, bagi orang-orang yang melakukan keburukan, summa yatubuna min qaribin, kemudian dia bertaubat dengan segera, faulaika yatubullahu alaihim, maka sungguhnya ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan keburukan, langsung minta ampun kepada Allah. Di hadis yang lain, fatbis sayyi'at al hasanat, kalau kita melakukan keburukan, langsung balas dengan perbuatan kebaikan. Nah, tadi kita merasa, oh, tadi saya bermaksiat kepada Allah, setelah itu langsung segera bersedekah, langsung segera sholat, langsung segera ngaji. Setiap keburukan yang kita sadari, kita imbangi dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Kebaikan yang kita lakukan akan menghapus keburukan yang kita kerjakan. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut. Ya Allah, semoga kami mendapatkan rahmat, pertolongan, kasih sayang dari Allah di saat sakaratul maut. Rasulullah sendiri menjelaskan kepada kita betapa sakitnya sakaratul maut itu. Bagaimana dengan kita? Sakaratul maut ini sangat sakit. Bahkan ulama menjelaskan seperti orang sedang dikuliti hidup-hidup. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di saat sakaratul maut. Mudah-mudahan kita mendapatkan sakaratul maut di saat kita sholat. Mudah-mudahan kita sakaratul maut di saat kita berbuat kebajikan. Semoga dijauhkan dari sakaratul maut yang menyiksa diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratan ba'dal maut, mendapatkan ampunan setelah kematian. Nah, ini penting bagi kita, ya, sebagai umat Islam untuk saling mendoakan. Saling mendoakan. Kalau kita lewat kuburan karet, ya, jangan sibuk lihat spion, tapi kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berbaring di sana. Mungkin ada di antara mereka yang tidak punya anak. Mungkin ada di antara mereka yang anak cucunya melupakannya. Kita doakan.
Ya, Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Memang ada, tak jelasin di sini. Memang ada ulama yang meyakini bahwa idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa salasatin. Ketika anak Adam itu meninggal, maka semua pahalanya terputus kecuali 3. Ya, apa tuh? Yang pertama amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladun sholihun yad'u lahu. Anak soleh mendoakan kedua orang tuanya. Nyampe enggak kalau kita mendoakan orang lain? Nah, ada ulama yang mengatakan tidak nyampe. Tapi kita, kiai-kiai kita di Nusantara ini meyakini bahwa itu nyampe. Dalilnya apa? Ada dalil ayat Al-Quran, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Ya Allah, ampunilah doa-doa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Ya, artinya doa kita kepada sesama muslim sampai, yakin sampai. Dengan harapan, kita kan nggak pernah tahu ketika nanti kita meninggal, ya kita mungkin berharap anak kita mengingat kita, tapi kan kita nggak bisa. Hanya Allah yang membuka hati anak-anak kita. Tiba-tiba anak-anak kita melupakan. Tapi karena kita rajin ke masjid, kita menjadi pengurus masjid, ngurusin masjid, diingat oleh jemaah. Tiap maghrib didoakan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Insyaallah kiriman pahala terus sampai kepada kita walaupun kita sudah berbaring di kuburan. Alam kubur itu bukan di kuburan sana. Beda. Di sana itu tempat penyimpanan jenazah. Alam kubur ada alam sendiri. Ya, alam kubur ada alam sendiri. Maka kita berdoa dimanapun kita sampai. Kita berdoa di sini sampai. Kenapa? Ke alam arwah ya dimensi yang berbeda. Walaupun begitu, kita tetap disunnahkan ziarah kubur. Tujuannya apa? Fazuruha, untuk mengingat kematian. Biar kita tahu, kita sadar bahwa suatu saat kita akan menyusul mereka. Wa inna lahu, gimana itu? Gimana itu? Bahwa kita nanti akan menyusul mereka, gitu ya. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ini doa penting ya, jangan lupa dibaca. Ini hadis Nabi ini. Jadi doa-doa yang saya baca, yang ustaz-ustaz baca saat sholat itu semuanya ayat Quran atau hadis-hadis Nabi atau doa-doa yang dibuat secara khusus oleh para ulama kita. Jadi nggak usah khawatir. Yang kita baca semuanya ada hadisnya. Wa rahmatan Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut. Ya Allah, lembutkanlah di saat nyawa kami dicabut. Wan najata minan nar. Ya Allah, selamatlah kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Berilah ampunan kami ketika kita dihisab. Betapa malunya. Sekarang ini kan kalau kita, semua orang kan pasti punya rahasia yang disimpan. Ya kan? Pasti ya. Semua orang pasti punya sesuatu yang disimpan. Seandainya dilepas ke publik, maka kita malu luar biasa. Makanya kata Nabi, man satara musliman ya satarahullah. Orang yang suka menyimpan rahasia orang, insya Allah rahasia kita akan disimpan pula oleh Allah. Sekarang musim medsos kebalik, semua saling ngumbar aib tetangganya diumbar. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita juga ikut-ikutan nonton aibnya orang, artis begini gitu. Tanpa kita sadar itu susah. Kenapa? Kita sehari semalam sudah bermedsos ria. Atau ada orang yang memang dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia senang ngumbar aibnya. Punya aib yang seharusnya diumpetin, disampaikan ke publik. Na'udzubillah, subhanallah. Maka kita berdoa wal afwa indal hisab, minta ampunan kepada Allah di saat hisab. Artinya apa? Nanti ketika yaumul hisab,
aib kita, kebaikan kita semua dibuka, yang baik, yang buruk semua dibuka. Betapa malunya. Coba bayangin, gak kebayang. Di dunia kita sangat terhormat. Di dunia semua orang cium tangannya. Di hadapan Allah dikuliti habis-habisan. Betapa malunya kita. Makanya kita minta kepada Allah, ya, wal afwa indal hisab. Semoga kita semua gak perlu ada hisab. Enak, gak ada hisab, cuing, masuk surga. Di saat semua orang masih dihitung semua. Coba ingin, perhitungan hisab itu adalah dalam riwayat disebutkan sampai 500 tahun cahaya. 500 tahun cahaya, bukan 500 tahun Masehi. Kalau 500 tahun Masehi bisa kita tunggu. Kalau 500 tahun cahaya, coba hitung berapa kecepatan cahaya misalnya. Ya, karena dimensinya memang sudah berbeda ya. Nah, betapa lamanya perhitungan kita. Ada penjelasan juga yang mengatakan bahwa semakin banyak titipan Allah kepada kita, semakin banyak pula hisabnya. Ada yang mengatakan hisabnya orang kaya itu 500 tahun lebih lama daripada orang miskin. Kalau kita ditakdir oleh Allah tidak banyak dapat amanah harta, nggak usah sakit hati, enak, harta kita cukup. Paling yang diurus, duitmu dapat dari mana, dikemanakan, buat apa, kan kita aja. Tapi kalau hartanya banyak, seabrek, wah, banyak urusannya. Tapi walaupun begitu, bukan berarti kita kemudian tidak mau menjadi orang kaya. Kenapa? Contoh sahabat-sahabat Nabi yang kaya banyak. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, banyak. Artinya apa? Silahkan menjadi orang yang kaya raya, tapi harus siap-siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Bukan berarti kita kemudian menghindari harta, tidak. Begitu pula mentang-mentang miskin sombong. Nah, nanti bukan karena miskinnya masuk surga, masuk neraka nanti, karena sombongnya nanti ya. Karena ada hadis juga, kadal faqru ayyakuna kufron. Kefakiran itu mendekati kekufuran. Memang kelihatannya tidak ngapa-ngapain, tapi dongkol hatinya, ya Allah. Kerjaannya sama, dapatnya saya dapat paling sedikit. Tiap hari dongkol sama Allah. Di luar fisiknya biasa-biasa aja kan, pakai peci, kalau perlu pakai tasbih, ya kan? Tapi hatinya protes terus kepada Allah. Kenapa saya miskin ya Allah? Padahal jurusan saya sudah jurusan ekonomi. Oh, kenapa hidup saya tetap kurang ya Allah? Padahal lapak saya di pasar banyak. Dongkol sama Allah. Kan kalau dongkol sama orang kan kelihatan ya sikapnya. Tapi kalau dongkol kepada Allah, artinya apa? Kadang-kadang kita itu sombong di saat kita kesepian. Biasanya kan sombong di saat ramai, banyak orang sombong biasa. Kenapa? Pingin dipuja orang, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila, pingin dilihat orang. Tetapi kadang-kadang kita melakukan maksiat di saat kita sendirian. Apa? Maksiatul qalbi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa itu memberikan nasihat kepada kita bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kita kerjakan ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan fisik, kesehatan akal, pikiran, diberikan keistimewaan untuk terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Capaian-capaian yang telah kita lakukan, prestasi-prestasi yang telah kita dapatkan tidak untuk jumawa, tetapi untuk terus memotivasi kita menjadi seorang hamba yang baik dan ditutup dengan kebaikan pula, sehingga kita mendapatkan surga bersama orang-orang yang soleh, bersama para ulama, bersama para kiai, bersama guru-guru kita semuanya, bersama para nabi kelak di yaumil akhirah. Prestasi yang terbaik adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita satu sama lain saling menasihati, nggak usah baperan, nggak mudah baperan. Tahu baperan? Ditegur dikit dongkol. Nah, kalau ditegur orang hatinya dongkol, berarti hatinya sedang bermasalah. Sedang bermasalah. Maka kadang-kadang kita itu
Semakin ilmunya banyak, semakin alim, penyakitnya itu gak mau ditegur orang. Benar gak? Semakin banyak tahu dan merasa sudah menguasai banyak hal, susah diingetin orang. Ya. Padahal kalau kita ingin tahu wajah kita, harus melihat orang lain. Kalau ingin kita tahu wajah kita seperti apa, harus melihat kaca. Kita nggak tahu apa yang ada di belakang kepala saya. Nggak tahu. Kita mungkin juga tidak tahu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka dari itu, satu sama lain harus saling mengkoreksi, saling menjaga, saling merangkul. Sesama mukmin adalah bersaudara. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla yauma idzin aduun illal muttaqin. Pertemanan itu nanti, pertemanan di dunia ini nanti di akhirat akan menjadi musuh. Al-akhilla, koalisi kan macam gitu ya. Tapi bukan koalisi pilpres, bukan. Koalisi di dunia ini, pertemanan di dunia ini yauma idzin aduun, nanti di akhirat akan menjadi musuh illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya apa? Maling misalnya. Ada komplotan maling, ada 5 orang maling. Nah, di dunia bersahabat, di dunia saling menutupi. Ketika diinterogasi polisi, dia menutupi teman-teman yang lain. Aku tutupi, aku sembunyikan namamu, tapi aku kirim ya. Misalnya tiap minggu ke penjara misalnya. Di dunia berhasil, tapi di akhirat di hadapan Allah satu sama lain akan menjadi musuh. Kita berdagang, ya, kita satu sama lain sepakat misalnya nipu timbangan misalnya. Nanti di akhirat satu sama lain akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya sudah dicabut, tapi tangan temannya yang jadi saksi. Ya kan? Kaki tak temannya yang jadi saksi, nanti gimana? Mulut kita sudah disumbat. Di dunia mungkin kita berhasil mendapatkan menghindari hukuman, tapi di hadapan Allah satu pun tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita berteman, niatnya ketakwaan. Jangan berteman karena semata-mata hanya partner bisnis. Berteman semata-mata karena hanya kepentingan. Nah, berteman karena sama-sama satu suara di dunia. Jangan. Kita berteman niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang nggak usah sampai di akhirat. Kita meninggal aja, ketika meninggal aja, bukan koalisi yang di sana itu yang nyolatin kita, ya kan? Yang baca doa, teman semasjid, teman sini. Ini saudara kita yang sangat, saudara kita dunia akhirat ya. Kalau kita mati, emang partner bisnis kita yang turun kuburan? Kagak. Pasti keluarga, orang yang satu RW itu sahabat kita sesungguhnya itu. Maka dari itu jangan sampai ya sesama saudara, sesama seiman, sesama satu RT, sesama satu blok ini rusak hanya gara-gara urusan yang nggak penting di luar sana itu. Dahulukan persaudaraan kita di lingkungan kita. Maka kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, selamatkan orang yang ada di sekitarmu. Kenapa? Pertemanan sejati adalah mereka-mereka yang mengantarkan keberhasilan kita di dunia dan juga mengantarkan keselamatan kita di akhirat. Nah, mari kita jaga pertemanan ini, jaga persaudaraan ini menjadi persaudaraan yang abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu ya. Kita ngaji sedikit ya. Kita masuk surah Ali Imran. Dari kemarin kita sudah menyelesaikan surah Al-Baqarah. Kita masuk kajian tafsir Jalalain ini di surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran. Kenapa dibilang surah Ali Imran? Surah yang menjelaskan tentang keluarga Imran. Imran ini ada yang mengatakan seorang nabi tapi bukan rasul.
Kalau Rasul kan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi banyak, ya, jumlahnya para Nabi itu banyak, ribuan. Tetapi Nabi itu tidak semua diketahui oleh orang. Yang diketahui oleh orang siapa? Nabi Syed, Nabi Khidir, Nabi siapa lagi? Banyak nabi-nabi, tapi bukan Rasul ya. Kalau Rasul pasti Nabi. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, ke bawah itu sampai Rasulullah. Selain beliau sebagai Nabi, beliau juga sebagai Rasul. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Kalau Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk dirinya, ya, hanya untuk dirinya. Biasanya oleh Allah dikasih tugas yang macam-macam. Nabi Khidir disuruh jagain lautan, kan? Nabi-nabi yang lain ada yang disuruh jagain apa gitu-gitu. Tugasnya beragam, tapi misinya sendiri. Kalau Rasul, selain Allah ngasih kepada beliau, selain untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Makanya Nabi dan Rasul itu diutus kepada umatnya. Nabi Adam, kemudian Nabi Bani Israel, kemudian sampai Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh dunia. Dulu seperti Nabi Daud, ya, seperti Nabi Yusuf, diutus hanya untuk umatnya yang di sekitar situ. Misalnya Nabi Yusuf menjadi seorang raja di Mesir, maka hanya khusus warga Mesir. Ya. Tetapi Rasulullah SAW diutus oleh Allah kepada seluruh dunia, tidak membatasi ras, suku, bangsa, dan lain-lain. Semua menjadi objek daripada target daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini surah Ali Imran karena di dalamnya ada cerita-cerita tentang keluarga Imran. Ya. Bagaimana kisahnya? Ya, ikuti episode selanjutnya. Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Ali Imran ini madaniyatun, diturunkan di Madinah. Mi'atan, ada 200 ayat, au illa, atau lebih. Ada yang mengatakan 200 ayat atau lebih, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Kita ambil satu ayat aja. Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Apa artinya Alif Lam Mim itu? Kalau menurut tafsir Jalalain ini, Jalaluddin Asyuyuti, Jalaluddin Al-Mahalli, Allahu, adapun Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bimuradihi bidzalik, yang tahu hanya Allah. Artinya apa? Kata Alif Lam Mim ini menjadi rahasia. Biasanya para ulama ini ditulis Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ada orang sowan ke kiai, dagangan saya susah kiai. Kemudian oleh kiai ditulis Alif Lam Mim, ini bawa taruh di pojok warungnya. Ternyata laris. Artinya apa? Di sini kata Alif Lam Mim ini, kalimat Alif Lam Mim ini mengandung makna yang sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak gunanya. Kalau misalnya mau dibuat wiritan nggak apa-apa, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, nggak apa-apa, dibaca aja Alif Lam Mim. Nilainya sama dengan membaca ayat-ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar, sah sholatnya. Tapi keterlaluan. Ada itu viral, ya, sholat tarawih menggunakan mafatihus suwar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, nun, Allahu Akbar. Sah nggak? Sah. Viral, ada di TikTok gitu, ya. Dari saking terburu-burunya. Jadi Alif Lam Mim ini juga dikatakan sebagai mafatihus suwar, yaitu huruf-huruf yang menjadi pembuka. Ini memiliki kunci rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Walaupun di beberapa tafsir yang lain ditafsirkan Alif Lam Mim apa, Yasin apa, Nun apa,
alif lam ra apa maknanya ada dijelaskan ya. Tapi khusus mufassir kitab ini Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asy-Syaiti dia memilih untuk tidak menyebutkannya. Ya, bahasanya di sini Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, ya. Allah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ini yang mendeklarasikan, memproklamirkan diri. Allah memproklamirkan diri. Nah, tahu dari siapa bahwa Tuhanmu bernama Allah? Tahu dari Allah. Allah yang menjelaskan kepada kita, nama saya Allah, misalnya ya kan? Nama saya siapa? Sama dengan begitu. Jadi Allah mendeklarasikan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, dan al-qayyum ini memiliki makna yang sangat banyak ya. Ini wa yusayyirukum, banyak maknanya di sini ya. Intinya Allah mengawasi dalam setiap perilaku kehidupan umatnya. Nazzala alaika ya Muhammad al-kitab, Allah menurunkan kepada engkau Muhammad al-kitab, sebuah kitab namanya Al-Qur'anul Karim, bil haqqi ay bisidqi fi akhbarihi, di mana isi kitab itu adalah meliputi mutalabbisan bil haqqi, meliputi kebaikan-kebaikan serta kebenaran-kebenaran di dalam setiap berita yang dibawanya. Musaddiqan lima baina yadayhi, Al-Qur'an juga membenarkan qablahu minal kutub, Al-Qur'an juga membenarkan penjelasan-penjelasan kitab-kitab sebelumnya ya, dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Al-Qur'an adalah membenarkan isinya sebelum isinya dirubah-rubah. Nah, kalau isinya sudah dirubah-rubah, beda cerita. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa isi dalam Al-Quran ini juga menjelaskan sesuatu yang sudah pernah dijelaskan oleh kitab Taurat, Zabur dan Injil. Wa anzalna Taurata wal Injil min qablu hudan linnas wa anzalal furqan. Ya. Min qablu ay qabli tanzilihi, ya, sebelum turunnya Al-Quran itu hudan, hadiyaini minad dhalal, juga memberikan petunjuk dari kesesatan kepada seluruh umat manusia. Artinya begini, likulli wa ma khala min ummatin illa khala fiha nadhir, wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat itu pasti Allah mengutus penyerunya. Allah mengutus penyerunya, sehingga tidak ada alasan nanti ketika di akhirat, kenapa kamu tidak masuk Islam? Gak dengar kabar, gak ada alasan. Kenapa? Allah mengutus setiap umat itu penyeru menuju hidayah, menuju kebajikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga kita terus istiqamah. Adanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.